Halo adik-adik, sahabat mitra pelajar. Nah, ketemu lagi ya sama kakak. Di video kali ini kakak bakal ngebahas soal matematika dasar UTUL tahun 2018. Oke, dimulai dari nomor pertama ya. Oke, katanya di soal ada 3 persegi tuh. Nah, panjang sisinya itu membentuk barisan aritmetik, tapi kelilingnya itu membentuk barisan geometri. Kelilingnya membentuk barisan aritmetik gitu kan. Oke. Jadi masih ingat nggak sebelumnya kalau misalkan ada barisan geometri itu rumus UN-nya apa? UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1 gitu ya. Oke. Nah, kita mulai dari yang sisinya dulu ya. Katanya sisinya tuh membentuk barisan geometri. Tuh kan. Berarti misalkan sisi persegi yang pertama itu kakak misalin A nih. A gitu kan. Nah, berarti sisi yang kedua apa? Kalau misalkan geometri, berarti jadi A, R pangkat 1 gitu kan. Oke, kemudian untuk sisi ketiganya berarti jadi apa? Jadi AR pangkat 2 gitu kan, karena dia membentuk barisan geometri. Oke, sekarang katanya si kelilingnya itu membentuk barisan aritmetik. Nah, ini kan sisinya ya. Ini sisi. Nah, berarti kalau keliling persegi itu kan 4 kali sisi ya. Berarti di sini jadi apa? Jadi 4A, kemudian apa? Di sini 4 AR, di sini 4 AR kuadrat. Oke. Terus apa lagi? Nah, sekarang kalau misalkan dia aritmetik nih, ini kan geometri ya. Geometri. Nah, yang ini aritmetik. Nah, sekarang kakak tanya, ciri-ciri barisan aritmetik itu apa sih? Nah, ciri-cirinya itu dia bedanya sama ya nggak? Nah, cara nyari beda gimana? Cari beda itu bisa U2 dikurangin U1 atau U3 dikurangin U2. Oke, kakak cari dulu. Berarti di sini kan 4AR ya. 4AR dikurangin AR bakal sama dengan apa? Sama dengan 4AR kuadrat dikurangin sama 4AR gitu kan. Nah, sekarang ya di sini 4 ya, maaf. Sini 4. Nah, di situ kan sama-sama ada 4 ya. Berarti kalau misalkan semua ruas kakak bagi 4, boleh dong, ya nggak? Berarti di sini jadi apa? Jadi AR ini 4A doang, maaf. Berarti AR dikurangin A ya sama dengan AR kuadrat dikurangin AR gitu kan. Nah, kemudian di sini A-nya kakak keluarin. Berarti jadi apa? Jadi A dalam kurung R min 1 gitu kan. Nah, di sini yang kakak keluarin A-nya atau AR? Coba. Nah, biar sama yang di dalam kurung itu tinggal R-1, berarti yang kakak keluarin apa? Yang kakak keluarin AR ya. Berarti di sini AR dalam kurung R-1 gitu kan. Nah, kakak pindah ke sini ya. Nah, itu kan sama-sama ada AR-1, di sini juga ada A kali R-1 gitu kan. Berarti si A sama R-1-nya bisa dicoret dong. Ini dicoret. Kemudian R-1-nya juga dicoret ya. Berarti sisanya tinggal apa? Tinggal R ya. Berarti R-nya sama dengan 1 nih. Kalian udah dapat nih R-nya sama dengan 1. Nah, terus di informasi soal ada apa lagi? Katanya jumlah keliling ketiga perseginya itu adalah 14 meter. Oke, berarti kalau ini kalian jumlahin, hasilnya bakal 14 gitu kan. Berarti di sini apa? Di sini 4A ditambah 4AR ditambah 4AR kuadrat sama dengan 14. Nah, kita kan udah dapat ya si R yang sama dengan 1. Ya udah kita ganti aja R yang sama dengan 1. Berarti di sini jadi apa? 4A ditambah 4A ya sama dengan 14. Berarti berapa A nih? Berarti ada 12A ya sama dengan 14. Berarti A-nya sama dengan 14 per 12 atau sama dengan berapa? Sama dengan bagi 2, 7 per 6. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya panjang sisi terkecil. Ya udah, berarti si A itu kan jadi sisi terkecil ya. Nah, berarti A-nya sama dengan 7 per 6. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang A ya. Lanjut ya ke nomor 2. Di nomor 2 ada soal tentang apa tuh? Tentang matriks ya. Nah, sebelumnya masih inget nggak cara nyari inverse, cara nyari transpose itu gimana? Oke, kakak ingetin dulu ya di sini. Jadi kalau misalkan ada
matriks A sama dengan A, B, C, D nih. Nah, berarti A inverse-nya apa? A inverse-nya itu 1 per determinan. Determinan itu apa? Determinan itu AD min BC ya. Nah, kemudian di sini si A sama D-nya tukar posisi. Berarti di sini jadi D, di sini jadi A ya. Nah, kemudian yang diagonal kirinya dia tandanya jadi negatif atau kebalikannya. Min C di sini min B. Oke. Terus kalau ada A transpose gimana, Kak? Kalau A transpose itu yang barisnya di kolom, yang kolom jadi baris. Berarti kan di sini barisnya AB ya. Berarti di sini AB itu sebagai kolom. Berarti di sini AB, di sini C, D gitu kan. Oke, ini ingat-ingat ya. Nah, kemudian katanya si A kali B sama dengan A inverse kali A transpose. Yaudah, berarti kita tulis dulu di sini. AB sama dengan apa? Sama dengan A inverse. Sekarang kita cari A inverse-nya dulu. Berarti 1 per determinannya. Determinan A berapa? 5 dikurangin 6 ya. Atau sama dengan min 1. Nah, di sini 5 sama 1-nya tukar posisi. Berarti di sini 1, di sini 5. Ini kan tandanya jadi kebalikannya ya. Berarti kalau di sini negatif 2, tandanya di sini jadi positif 2. Di sini jadi 3. Oke. Kemudian ditambah sama A transpose. A transpose-nya apa berarti? Berarti di sini 5 min 3 min 2 sama 1 gitu kan. Oke. Berarti di sini si AB sama dengan apa? Sama dengan, ini kita bagi negatif dulu ya. Di sini jadi apa? Jadi min 1, min 3, min 2 sama min 5. Kita tambahin sama 5, min 2, min 3, 1 ya. Oke. Nah, kemudian tinggal kita tambahin dulu. Yang ini dulu kita tambahin. Berarti si AB sama dengan apa? Sama dengan min 1 tambah 5, 4 ya. 4, min 3, min 2, min 5. Min 2 tambah min 3, min 5. Min 5 tambah 1, min 4. Oke. Nah, sekarang yang ditanya apa? Yang ditanya itu determinan matriks B ya. Oke. Nah, sebelumnya gini. Kalau misalkan ada perkalian gini. Perkalian matriks perkalian determinan A kali B itu bisa kita pecah jadi determinan A dikali determinan B gitu ya. Nah, berarti di sini kan kita mau nyari determinan B ya. Berarti kalau dua ruasnya kakak bikin determinan, boleh dong gini. Jadinya determinan AB sama dengan determinan 4 min 5 min 5 min 4 gitu kan. Oke. Nah, di sini berarti kan bisa kakak pecah ya. Jadi determinan A dikali determinan B sama dengan determinan dia berapa? Min 4 kali 4 min 16 ya. Min 16 min 25 ya. Itu kan. Oke, berarti di sini determinan A-nya berapa? 5 dikurangin 6. Berarti min 1 ya. Berarti min 1 dikali B sama dengan min berapa? Min 41 ya. Nah, berarti determinan B-nya sama dengan min 41 dibagi min 1. Berarti 41. Oke, berarti jawabannya mana? Jawabannya yang E ya. Nomor 3, di nomor 3 itu ada soal tentang apa? Tentang trigono ya. Oke, katanya PQR adalah suatu sudut di segitiga. Nah, sudut Q-nya tuh lancip. Pertama kita cari dulu si Q-nya tuh berapa. Oke, di sini kan katanya ada nih akar 2 tan kuadrat Q min tan Q sama dengan 0 ya. Nah, itu kan sama-sama ada tan Q ya. Udah tan Q-nya kakak keluarin aja. Berarti di sini jadi apa? Jadi tan Q dalam kurung apa? Dalam kurung akar 2 tan Q ya. Akar 2 tan Q min 1 ya, sama dengan 0 gitu kan. Berarti di sini tan Q-nya sama dengan 0 atau tan Q-nya sama dengan 1 per akar 2 gitu kan. Nah, terus yang dipakai yang mana, Kak? Nah, kalau tan Q sama dengan 0 berarti sudutnya berapa coba? Sudutnya 0 ya? Nggak mungkin, padahal dia sudut dalam segitiga. Kalau misalkan nanti sudutnya salah satu 0, berarti dia nggak mungkin ngebentuk segitiga dong, ya nggak? Udah, berarti yang dipakai yang si ini. Ini tidak memenuhi.
yang ini tidak memenuhi. Nah, yang pakai yang ini. Nah, sekarang itu kan yang ditanya dalam bentuk sin ya, ya nggak? Nah, sekarang kalau misalkan diketahuinya tan Q-nya 1 per akar 2, buat nyari sin Q-nya gimana caranya? Berarti standar ya pakai ini, pakai bantuan segitiga siku. Nah, misalkan di sini Q nih. Nah, si tan itu kan sisi di depan per samping ya. Berarti di sini 1 ya. Di sini berapa? Di sini akar 2. Nah, berarti di sini berapa? Di sini sama dengan akar 1 ditambah 2 ya, atau sama dengan akar 3. Oke, berarti nilai sinnya berapa di sini? Sin Q sama dengan depan per miring ya, berarti 1 per akar 3. Oke, lo simpen dulu. Lo punya sudut sin Q sama dengan 1 per akar 3. Oke, kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya itu sin P plus Q. Nah, sebelumnya gini, jumlah sudut-sudut dalam segitiga berapa? 180 ya. Nah, berarti di sini kalau kakak buat jadi P tambah Q tambah R itu sama dengan 180 derajat gitu kan. Oke. Nah, kemudian karena yang di sini ditanya P plus Q, berarti di ruas kiri kakak buat P plus Q aja. Nah, R-nya kakak pindah ke ruas kanan. Berarti di sini jadi apa? Jadi P plus Q sama dengan 180 derajat min R gitu kan. Nah, kemudian karena di sini yang ditanya sin P plus Q, berarti kedua ruas kakak kasih sin nih. Berarti di sini jadi apa? Jadi sin P plus Q sama dengan sin 180. Maaf ini soalnya tuh diralat ya. Harusnya itu di sini R. P plus R. Nah, P plus R. Oke. Berarti di sini P plus R ya di sini. Terus yang kakak pindah itu Q gitu kan. Oke. Nah, berarti di sini jadi apa? Sin P plus R sama dengan sin 180 derajat min Q gitu kan. Oke. Nah, kemudian sin P plus R sama dengan, nah ingat nggak sudut berelasi? Kalau ada sin 180 min Q, berarti dia jadi apa? Jadi tetap sin ya. Kalau misalkan yang berubah itu apa? Kalau yang berubah itu kalau misalkan sudutnya 90 sama 270. Jadi kalau misalkan 180 dia tadinya sin tetap jadi sin. Oke. Jadi sin Q. Dia negatif positif. Nah, karena dia di kuadran 2 ya, 180 min Q kan di kuadran 2. Berarti nilai sinnya tetap positif dong. Berarti di sini tetap positif sin Q. Oke. Nah, tadi kita udah dapet nih. Ternyata sin Q-nya 1 per akar 3. Ya udah, berarti sin P plus R sama dengan apa? Sama dengan 1 per akar 3. Atau kalau kita rasionalin jadi apa? Kalau kita rasionalin nih, 1 per akar 3 berarti dikali akar 3 per akar 3. Atau sama dengan 1 per 3 akar 3. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang C ya. Ya, ke nomor 4. Oke, di nomor 4 itu ada soal tentang apa? Soal peluang ya. Oke, katanya di suatu kotak ada 4 koin uang seimbang sama 6 koin tidak seimbang. Oke, kakak gambar dulu di sini. Di sini dalam sebuah kotak itu terdapat berapa? Terdapat 4 koin seimbang. Kakak tulis 4S ya. Terus ada 6 koin tidak seimbang. Tuh. Nah, katanya koin seimbang, ketika koin seimbang dilempar, maka peluang mendapat gambar itu 0,5. Oke. Berarti di sini kalau misalkan peluang munculnya gambar itu berarti berapa? 0,5 ya, atau setengah gitu kan. Kakak tulis setengah aja ya di sini. Nah, berarti kalau misalkan peluang munculnya gambar setengah, berarti peluang munculnya angka berapa? Setengah juga ya, karena peluang itu harus hasilnya 1. Itu kan dia ada 2 kemungkinan, angka sama gambar. Berarti peluangnya itu harus sama dengan 1 kalau dijumlahin, kayak gitu kan. Nah, kemudian kalau yang untuk yang tidak seimbang nih, katanya peluang mendapat gambar itu berapa? 8 per 10 ya. Dengan 8 per 10. Nah, berarti buat muncul si angkanya peluangnya berapa? Peluangnya 1 dikurangin 8 per 10 atau sama dengan 2 per 10. Oke, kita simpan dulu ya.
Nah, katanya dia tuh mau ngambil satu koin secara acak. Oke, ketika lo mau ngambil satu koin dari ini, ada kemungkinan apa aja? Berarti kan ada kemungkinan lo ngambilnya satu koin seimbang ya, seimbang, atau bisa jadi yang keambil itu satu koin yang tidak seimbang gitu kan. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan yang keambil itu satu koin seimbang, peluangnya berapa? Berarti peluangnya gimana? Kan karena dia banyak yang seimbang ada 4, berarti ada 4 ya. Terus lo ambil berapa? Lo ambil 1 per peluang banyaknya orang sampel. Berarti di sini kan ada berapa? Ada 10 koin ya. Berarti ada 10 koin, lo ambil 1. Berarti berapa nih? Sama dengan 4 per 10 ya. Oke, terus yang ini sekarang. Kalau yang keambil yang koin gak seimbang, berarti ada berapa? Ada 6 ya. Berarti kombinasi 6 diambil 1 per ruang sampelnya berapa? Ruang sampelnya sama ya. Berarti di sini kombinasi 10 diambil 1 atau sama dengan 6 per 10 gitu kan. Oke. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya tuh peluang mendapat gambar. Oke, berarti gini. Jadi pertama kan lo bisa aja ngambil koin seimbang atau koin tidak seimbang kan. Berarti nanti peluangnya bakal ditambah. Jadi gini. Peluang gambar koin seimbang ditambah peluang gambar yang tidak seimbang gitu kan. Kakak singkat aja ya, tidak seimbang. Nah, berarti sama dengan apa nih? Sekarang peluang gambar koin seimbang berarti ada berapa nih? Dari yang ini dulu deh. Ketika lo ngambil koin seimbang, peluangnya 4 per 10 kan? Oke, berarti 4 per 10 dikali. Terus peluang munculnya gambar ketika koinnya seimbang berarti setengah ya. Berarti di sini setengah. Kemudian ditambah ketika yang keambil tidak seimbang berarti peluangnya berapa? 6 per 10 ya. 6 per 10 dikali sama peluang gambar ketika yang terambil tidak seimbang berarti 8 per 10 ya. Di sini 8 per 10 atau di sini sama berapa? Sama dengan 4 per 20 ditambah 48 per 100. Terus kita samain dulu penyebutnya. Jadi berapa nih? Berarti di sini 100 ya. 120 tambah 48 atau sama dengan 68 per 100 atau sama dengan 0,68. Berarti jawabannya mana? Jawabannya yang C ya. Lanjut ya ke nomor 5. Nomor 5 itu ada soal tentang apa? Soal fungsi maksimum atau minimum ya. Nah, berarti kalau misalkan lo mau nyari maksimum minimum, caranya gimana caranya? Caranya itu lo cari turunannya dulu, terus harus sama denganin 0 gitu kan. Oke. Berarti di sini fungsinya apa? Fungsinya itu kan fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 5 per x plus 1 ya. Nah, oke. Terus kalau kita mau cari maksimum minimum, berarti kita turunin dulu. Terus kita sama denganin 0 buat cari titik stasionernya. Oke. Nah, sekarang kalau fungsinya dalam bentuk pembagian, cara nurunnya gimana? Pakai UV ya. Oke, berarti di sini nih. Kakak turun dulu di sini. Berarti fx-nya itu kan sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 5 per x plus 1 gitu kan. Nah, berarti si u-nya sama dengan apa? U-nya sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 5 gitu kan. Nah, berarti turunannya berapa? Turunan atau u aksen sama dengan 2x tambah 2. Nah, sekarang v-nya berapa? V-nya itu x plus 1 kan. Nah, berarti kalau turunannya v aksennya 1 doang kan? Karena 1 kalau diturunin 0 ya. Nah, berarti si f aksen rumusnya ingat nggak? Kalau ada f aksen pembagian itu rumusnya apa? Rumusnya itu u aksen v min uv aksen per v kuadrat. Kayak diingat-ingat nih, kalau ada fungsinya berupa pembagian, berarti turunannya kayak gini rumusnya. Oke, sekarang kita langsung masukin ya. Di sini f aksen x-nya berarti u aksen v berarti 2x plus 2 kemudian dikali v dikali x plus 1 ya.
kurangin UV aksen. Berarti dikurangin X kuadrat tambah 2X tambah 5 per V kuadrat ya. V kuadratnya apa? X plus 1 kuadrat gitu kan. Harus sama dengan 0. Nah, sekarang yang atas dijabarin dulu. Kalau dijabarin tuh kan berarti jadi apa? Di sini jadi 2X kuadrat. 2X tambah 2X jadinya 4X ditambah 2. Terus ini kakak langsung kaliin negatif ya. Berarti di sini jadi min X kuadrat min 2X min 5 per X plus 1 kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian ini jadi apa nih? Jadi X kuadrat ditambah 2X min 3 ya, per X plus 1 kuadrat sama dengan 0. Nah, kita lihat nih. Yang atas bisa difaktorin nggak? Nah, sebenarnya katanya dulu. Kalau misalkan ini per ini sama dengan 0, berarti yang bisa menyebabkan 0 yang atas atau yang bawah? Nah, ingat ya, di matematika, penyebut itu dia nggak boleh 0. Berarti yang bisa menyebabkan dia sama dengan 0 hanya yang atas, ya nggak? Nah, berarti si X kuadrat tambah 2X min 3 itu harus sama dengan 0. Nah, terus buat nyari X-nya gimana? Kita tinggal faktorin ya. Berarti di sini jadi X plus 3 ya, sama X min 1 sama dengan 0. Berarti si X-nya itu sama dengan min 3 atau X-nya sama dengan 1. Nah, terus Kak, buat tahu dia maksimumnya yang mana, gimana Kak? Nah, bentar ya, kita buat garis bilangan dulu. Berarti di sini min 3 ya. Berarti di sini min 3 sama 1 ya. Oke. Berarti di sini ambil titik uji, misalkan kita masukinnya ke turunannya di sini ya. Berarti misalkan ambil titik uji 0. Di sini 0 negatif bagi positif berapa? Negatif bagi positif negatif ya. Berarti di sini negatif, di sini positif, di sini positif. Nah, ingat nggak kalau misalkan fungsi turunannya itu positif berarti grafiknya naik. Kalau misalkan fungsi turunannya negatif berarti grafiknya turun ya. Nah, berarti kalau di sini ini kan positif, berarti otomatis grafiknya naik dong, ya nggak? Gini, terus sampai di sini dia turun, terus dia naik lagi gitu kan. Berarti otomatis si titik X sama dengan 3 min 3 itu jadi maksimum. Kalau yang ini jadi apa? Jadi minimum. Berarti jawabannya mana? Berarti maksimumnya di X sama dengan, kita tulis di sini maksimumnya X sama dengan min 3. Jawabannya mana? Jawabannya yang C ya. Ke nomor 6. Di nomor 6 ada soal tentang matriks tuh. Oke. Jika P menyatakan determinan P, maka banyaknya X yang one-way determinan P sama dengan 0 adalah, oke, masih ingat nggak determinan itu apa? Determinan itu ada min BC ya. Oke, berarti di sini determinan P sama dengan 0, berarti cos X dikali tan X dikurangin apa? Dikurangin sin X dikali 2 cos X sama dengan 0 gitu kan. Nah, sebelumnya di sini tannya kakak ubah dulu dalam bentuk sin per cos. Berarti tan itu kan sama dengan sin per cos ya. Berarti di sini cos X dikali sin X per cos X dikurangin 2 sin X dikali cos X sama dengan 0. Ada yang bisa dicoret nggak? Cos X-nya kita coret ya. Coret. Nah, kemudian perhatikan di situ ada sin X, di sini juga ada sin X. Berarti sin X-nya boleh kakak keluarin dong. Ya nggak? Berarti di sini jadi sin X dalam kurung 1 min 2 cos X sama dengan 0 ya. Oke, berarti di sini sin X-nya sama dengan 0 atau 1 min 2 cos X-nya sama dengan 0. Berarti si 2 cos X-nya sama dengan berapa? Sama dengan 1 ya. Oke, berarti di sini cos X-nya sama dengan setengah. Oke.
Nah, kemudian katanya si intervalnya tuh antara 0 sampai pi nih. Nah, sekarang kalau misalkan sin yang hasilnya 0 berapa aja? Berarti X-nya berapa nih? Biar sinnya 0. Berarti kan 0 derajat ya. 0 derajat. Terus berapa? 180 derajat. Oke, ada lagi nggak? Nggak ya, karena intervalnya cuma dari 0 sampai pi gitu kan. Pi itu 180 derajat. Nah, sekarang kalau yang dari yang ini. Kalau dari yang pertama kita dapat nih X-nya 0 sama 180 derajat. Terus kita lihat dari yang kedua. Berarti biar X-nya menghasilkan biar cos X-nya menghasilkan setengah, X-nya berapa? Berarti 60 ya. 60 derajat ya nggak? 60 derajat. Terus ada lagi nggak? Kalau di kuadran 2 nggak bisa ya, karena dia nilai di kuadran 2 itu cosnya negatif, padahal di sini cosnya harus bernilai positif gitu. Berarti yang menghasilkan cos X-nya setengah dengan interval 0 sampai pi berarti hanya 60 derajat. Ya udah, berarti banyaknya X yang memenuhi ada berapa? Berarti nilai X-nya ada 0 derajat, ada 100, ada 60 derajat, ada 180 derajat ya. Berarti ada berapa nih? Ada 3. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang B ya. Nomor 7. Di nomor 7 ada soal tentang logaritma ya. Nah, sebenarnya kakak ngitung dulu. Di sini kalau misalkan ada apa? Kalau ada A log B, log kaliin C, jadi apa nih? Jadi pertambahan ya. Jadi A log B ditambah A log C. Kemudian kalau ada A log B, bisa kakak balik jadi 1 per cuma basisnya jadi berubah. Basisnya jadi B-nya. Jadi B log A gitu ya, ingat-ingat ya. Oke nih. Oke, nah sekarang di soal katanya 2 log AB sama dengan min 1. Berarti di sini jadi gini. 2 log AB sama dengan 1 kan? Sama dengan min 1 ya. Min 1. Berarti bisa kakak pecah dong. Jadi 2 log A ditambah 2 log B gitu kan. Berarti di sini jadi 2 log A ditambah 2 log B sama dengan min 1. Nah, sekarang dari yang ini. Nah, yang ini kan di sini B log 2 ya. Berarti kalau misalkan kakak balik posisinya jadi ke atas, boleh dong sama kayak gini. Cuma syaratnya basisnya harus berubah gitu kan. Berarti di sini kakak tulis dulu. Di sini 2 log A per B log 2 sama dengan min 6. Berarti bisa buat gini kan, 2 log A dikali 2 log B gitu kan, sama dengan min 6. Oke. Nah, di sini kan sama-sama ada 2 log A ya. Di sini ada 2 log A, di sini ada 2 log A, di sini ada 2 log B, di sini juga ada 2 log B. Nah, biar nggak ribet, kakak misalin dulu deh. Kakak misalin biar nulisnya nggak ribet juga. Jadi 2 log A-nya kakak misalin P nih. Terus 2 log B-nya kakak misalin Q. Berarti kalau kayak gini, tinggal gini aja. Berarti persamaan ini jadi apa? Jadi P plus Q sama dengan min 1, ya kan? Terus kalau dari yang ini, berarti P dikali Q sama dengan min 6. Nah, oke, lo udah punya 2 persamaan nih. Berarti buat nyari P sama Q-nya diapain? Di substitusi ya. Oke, berarti di sini kakak ubah dulu, misalkan jadi dalam yang ini dulu deh. Berarti di sini kakak ubah dalam bentuk Q sama dengan min 1 min P gitu kan. Berarti kalau misalkan di sini Q-nya ganti min 1 min P, di sini kakak ganti. Berarti jadi apa? Jadi P dalam kurung min 1 min P sama dengan min 6 gitu kan. Terus kakak kaliin, berarti di sini jadi apa? Jadi min P dikurangin P kuadrat sama dengan min 6. Terus kakak pindah ke ruas kanan semua deh biar jadi positif P kuadratnya. Berarti jadi apa? Jadi P kuadrat ditambah P min 6 sama dengan 0 dong, ya kan? Berarti kalau mau nyari P-nya tinggal kita faktorin. Berarti di sini P berapa? P plus 3 ya. P plus 3 sama P min 2 sama dengan 0. Berarti P-nya sama dengan min 3 atau P-nya sama dengan 2. Oke. Nah, di sini kalau misalkan P-nya min 3, berarti Q-nya berapa? Berarti Q-nya 2 ya.
Oke, di sini kalau P-nya 2 berarti Q-nya min 3. Jangan lupa dibalikin lagi. Dibalikin lagi. Berarti kalau misalkan P-nya itu kan tadi 2 log A ya. Di sini aja deh. Berarti di sini biar nggak bingung. Oke, berarti di sini 2 log P, 2 log A-nya sama dengan min 3. Berarti A-nya berapa? 2 pangkat min 3 atau sama dengan 1/8. Terus 2 log B-nya berapa? 2 log B-nya sama dengan Q. Berarti B-nya sama dengan 2 pangkat Q-nya berapa? Q-nya 2 ya. Berarti sama dengan 4. Oke, kita punya A sama dengan 1/8 atau B-nya sama dengan 4 ya. Nah, terus Kak, kenapa makanya yang ini? Kenapa nggak pakai yang ini? Sama aja, terserah, hasilnya bakal sama. Karena di sini lihat coba. Di sini tuh operasinya penjumlahan. Jadi mau yang P-3 atau Q-nya 2 atau sebaliknya itu bakal hasilnya sama aja ya. Oke. Nah, sekarang kita cari dulu A plus B-nya. Kita cari dulu ininya. Dari si ininya dulu. 8/3 dalam kurung A plus B. A-nya kan 1/8 ya. A-nya 1/8 ditambah B-nya 4 dikurangin 9. Sama dengan berapa nih? Sama dengan 8/3 dalam kurung berapa? 33 ya. 33/8 dikurangin 9. Berarti ada yang bisa dicoret nggak? Ini coret ya. Ini coret. Sisanya 11. Berarti 11 dikurangi 9 sama dengan 2 ya. Oke, di sini 2. Sekarang kita cari dulu. Ini akar yang satu ya. Nah, di sini akar yang keduanya apa? Akar yang keduanya itu A plus B dikurangin 3A pangkat 3 dikali B pangkat 3. Berarti sama dengan berapa nih? Sama dengan A plus B. Berarti 1/8 ditambah 4 ya. Dibagi 3 dikali A pangkat 3. Berarti 1/8 dikali 1/8 dikali 1/8 dikali B-nya berapa? B-nya 4 kali 4 kali 4 gitu kan. Oke, di sini ada yang bisa coret nggak? Coret ya, coret. Di sini tinggal 2, 2, 2. Oke, berarti jadi apa nih? Berarti di sini jadi berapa? Jadi 33/8 dibagi berapa? Dibagi 3/8 ya. Dibagi 3/8 atau sama dengan 33/8 dikali 8/3. 8/3, maaf. Berarti di sini bisa dicoret ya. Ini coret. Berarti di sini hasilnya 11. Sama dengan Oke, berarti lo punya nih akar yang satunya 2, akar yang satunya 11. Berarti persamaan kuadratnya gimana? Persamaan kuadratnya di sini Kakak pinaksin ya. Berarti persamaan kuadratnya jadi gini. Jadi X kuadrat dikurangin X1 tambah X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, berarti di sini X kuadrat dikurangin, nah X1 sama X2 kan 2 sama 11 ya. Ya udah tambahin aja. Berarti di sini 2 tambah 11X ditambah 2 kali 11, 22 sama dengan 0, atau bisa kita buat jadi X kuadrat min 13X ditambah 22 sama dengan 0 ya. Jadi jawabannya mana? Jawabannya itu yang B ya. Jawabannya yang B. Itu ada soal tentang akar-akar persamaan kuadrat ya. Oke, sebenarnya kakak ingetin lagi nih. Kalau misalkan ada X kuadrat tambah X tambah B sama dengan 0, maka penjumlahan akar-akarnya sama dengan apa? Sama dengan ini BX ya. BX nih C. Nah, berarti penjumlahan akar-akarnya berapa? Min B per A ya. Min B per A. Kemudian perkalian akar-akarnya berapa? Sama dengan C per A. Nih, ingat-ingat. Oke ya, ini sering banget keluar. Nah, katanya di persamaan ini, persamaan apa?
X kuadrat min B kuadrat X ditambah C sama dengan 0. Akar-akarnya itu Q sama 3Q. Berarti otomatis di sini Q ditambah 3Q sama dengan apa? Pertambahan tadi apa? Min B per A. Berarti di sini min B per 1 ya. Berarti sama dengan B kuadrat. Karena di sini si B-nya itu adalah min B kuadrat gitu kan. Oke. Berarti di sini 4Q sama dengan B kuadrat. Oke, simpen dulu ya. Di sini lo punya ini. Terus kalau perkaliannya berarti jadi apa? Jadi Q dikali 3Q kan sama dengan C per A. C-nya di sini apa? C ya. Berarti C. Berarti 3Q kuadrat sama dengan C. Oke, simpen dulu. Lo punya dua persamaan nih. Kemudian di informasi soal ada apa lagi? Katanya 1B sama C-4 itu membentuk 3 suku geometri. Berarti gini. 1 B sama C-4. Oke, ciri-ciri barisan geometri itu apa sih, Kak? Ciri-cirinya itu rasionya sama ya. Berarti rasio itu bisa dicari dari apa? B per 1 atau C-4 per B gitu kan. Berarti di sini B per 1 sama dengan C-4 per B. Terus kalau kakak kali silang jadinya apa? Jadinya B kuadrat sama dengan C-4. Oke, lo punya persamaan ini nih. Nah, dari sini lo kan udah punya B kuadrat ya, udah punya C juga. Ya udah tinggal lo ganti aja di sini. Berarti B kuadrat sama dengan apa? Sama dengan 4Q sama dengan C-nya 3Q kuadrat min 4 ya. Kemudian kakak pindah ke ruas kanan semua ya. Berarti di sini jadi 3Q kuadrat min 4Q min 4 sama dengan 0 ya. Nah, berarti buat nyari buat nyari Q-nya tinggal kita faktorin. Berarti di sini 3Q plus 2 ya, faktornya. Dikali sama Q min 2 sama dengan 0. Berarti Q-nya berapa? Q-nya bisa min 2 per 3 atau Q-nya sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan Q-nya 2 ya. Q-nya sama dengan 2. Berarti si B kuadratnya berapa? B kuadratnya sama dengan, masuk ke sini ya. B kuadratnya sama dengan 4Q. Berarti B kuadratnya sama dengan 8. Terus C-nya sama dengan berapa? C-nya sama dengan 3Q kuadrat. Berarti di sini 2 kali 2 4. 2 kuadrat 4 kali 3. Berarti di sini 12. Berarti si min B kuadrat tambah C per Q-nya sama dengan berapa? Sama dengan min 8 tambah 12 dibagi 2 ya. Sama dengan berapa nih? Sama dengan 2 ya. Oke, sama dengan 2. Simpan dulu. Ini baru yang Q sama dengan 2. Nah, sekarang kalau Q-nya sama dengan min 2 per 3 gimana? Ya udah, berarti di sini Q-nya min 2 per 3. Berarti si B kuadratnya berapa? B kuadratnya sama dengan, masukin nih. Berarti jadi berapa? Jadi min 8 per 3 ya. Min 8 per 3. Sekarang si C-nya berapa? 3Q kuadrat. Berarti 4 per 9 kali 3. Berarti 4 per 9 kali 3 atau sama dengan 4 per 3. Nah, yaudah, berarti si min B kuadrat tambah C per Q-nya sama dengan berapa? Sama dengan 8 per 3 ya. 8 per 3 ditambah 4 per 3 per Q-nya berapa? Q-nya min 2 per 3. Berarti sama dengan apa? Sama dengan 12 per 3 bagi min 2 per 3 ya. Atau kakak balik langsung. Jadi dikali 3 per min 2 atau sama dengan min 6. Berarti jawabannya 2 atau min 6. Nah, yang di opsi adanya yang apa? Adanya yang 2 ya. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang E ya. Oke. Lanjut ke nomor berapa nih? Nomor 9 ya. Oke, di nomor 9 ini ada ralat ya, ini salah ketik. Jadi soal sebenarnya tuh gini, Y dikurangin 15 per X sama dengan min X plus 2, gini ya. Soal aslinya tuh gini. Oke, kita punya persamaan ini sama satunya lagi katanya si X min Y min 3 itu sama dengan
0. Nah, di sini kakak mau ganti y-nya sama dengan, biar nanti variabel di sini tuh cuma tinggal x doang gitu kan. Oke, berarti di sini y sama dengan x min 3 ya. Y sama dengan x min 3. Oke, lo punya ini. Kemudian tinggal lo substitusiin ke persamaan ini. Berarti di sini y-nya diganti x min 3 ya. Berarti x min 3 dikurangin 15 per x sama dengan berapa? Sama dengan min x min 2 gitu kan. Nah, biar biar pecahannya hilang atau penyebutnya hilang, berarti semua ruas kakak kaliin x dong. Boleh nggak? Boleh ya. Berarti di sini kakak kaliin x nih. Berarti si x kali x min 3. Ini kan kalau dikaliin x bisa dicoret ya. Jadi x-nya hilang ya. Berarti jadi min 15 sama dengan di sini juga dikaliin x ya, jangan lupa. Jadi x dalam kurung min x min 2. Oke, tinggal kita jabarin. Berarti di sini jadi apa? Jadi x kuadrat min 3x min 15 sama dengan min x kuadrat min 2x. Kemudian kita pindah ke ruas kiri ya. Berarti jadi apa? Jadi 2x kuadrat min 3x ditambah 2x. Berarti jadi min x ya. Min 15 sama dengan 0. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya jumlah semua nilai x yang memenuhi. Nah, masih ingat nggak? Kalau misalkan mau nyari x1 plus x2 itu sama dengan apa? Berarti x1 tambah x2 itu sama dengan min b per a ya. Nah, di sini min b-nya itu 1, sedangkan a-nya itu 2. Nih kakak ingetin nih. Di sini min 1-nya itu sebagai b. Nah, 2-nya itu sebagai a. Ya udah, berarti ketika kita nyublahin semua nilai x-nya sama dengan apa? Sama dengan min 1. Berarti 1 ya. 1 per a-nya 2. Berarti penjumlahan akar-akarnya atau penjumlahan nilai-nilai x yang memenuhi adalah 1 per 2. Berarti jawabannya mana? Jawabannya yang A ya. Nomor 10 ya. Nomor 10 itu ada soal tentang apa? Tentang pertidaksamaan ya. Oke. Nah, di sini sebenarnya itu yang ditanya kurang nih. Yang ditanya itu nilai A dikali B. Nah, sekarang di situ ada pertidaksamaan gini. Kakak tulis ulang ya. Jadi di sini jadi akar x plus 1 per akar 2x min 1 lebih dari sama dengan 1. Oke, nah ini kan masih dalam bentuk akar ya. Nah, di sini coba perhatiin. Di ruas kiri itu kan hasilnya positif nggak sih? Karena sesuatu yang dalam akar itu hasilnya bakal positif. Berarti di sini positif, di ruas kanan juga positif. Berarti buat ngilangin akarnya, kedua ruas boleh kakak kuadratin ya. Karena nilainya udah sama-sama positif gitu. Berarti di sini kalau dikuadratin akarnya hilang ya. Di sini tinggal x plus 1 per 2x min 1. Ini 2x min 1 lebih dari sama dengan 1. Oke. Nah, terus kalau udah kayak gini gimana, Kak? Nah, si satunya ini kita pindah ke ruas kiri. Berarti jadi apa? Jadi x plus 1 per 2x min 1 lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian baru kita samain penyebutnya. Berarti di sini jadi 2x min 1, ini x plus 1. Berarti di sini dikurangin apa? Dikurangin 2x min 1 ya. Oke, lebih dari sama dengan 0. Berarti yang atas jadi apa nih? Yang atas jadi min x ya. Min x plus 2 per 2x min 1 lebih dari sama dengan 0. Terus habis itu gimana, Kak? Habis itu berarti gini, kakak pindah ke sini ya. Berarti kita buat garis bilangan ya. Oke, garis bilangan. Nah, titik-titiknya tuh berapa? Titik-titiknya itu adalah yang nyebabin dia 0. Berarti di sini nih. Di sini harusnya x-nya 2 ya. Berarti di sini 2 nih. Kemudian yang bawah berapa biar dia ngasilin 0? Setengah ya. Oke, berarti di sini setengah. Oke. Setengah. Nah, ingat yang bolong mana, yang isi yang mana? Oke, yang di sini karena di sini tandanya lebih dari sama dengan 0, berarti yang atas si 2-nya itu ada isinya ya, karena ada tanda sama dengannya. Nah, kemudian untuk yang bawah
Karena dia sebagai penyebut, kan di matematika tuh penyebut nggak boleh 0. Berarti otomatis si dia, walaupun di sini ada tanda sama dengannya, tapi di sini kan sebagai penyebut, berarti dia nggak boleh 0 kan? Berarti di sini tandanya bolong ya. Oke. Nah, kemudian kita ambil titik uji. Misalkan nih 0 ya. 0 di mana 0? 0 tuh di sini ya. Kita ambil kalau masukin action 0, berarti di sini positif ya. Sini 0 negatif, berarti otomatis di sini jadi apa? Tandanya jadi positif di bagian negatif, di sini negatif ya. Berarti di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Nah, yang diminta apa? Yang diminta itu yang lebih dari 0. Berarti yang sini ya. Oke. Nah, katanya berarti di sini ntar dulu. Di sini si x-nya berarti tandanya apa? Lebih dari ya. Karena dia bolong, nggak ada sama dengannya dong, ya nggak? Berarti setengah kurang dari sama dengan 2. Nah, kita lihat di soal. Katanya daerahnya itu X lebih dari A kurang dari sama dengan B. Berarti otomatis si ini sebagai A ya. Ini sebagai A. Nah, si dia sebagai B. Ya kan? Nah, ya udah, berarti A-nya sama dengan setengah, B-nya sama dengan 2. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu A kali B. Udah, berarti A kali B sama dengan setengah dikali 2. Sama dengan berapa nih? Sama dengan 1 ya. Nah, berarti jawabannya mana? Jawabannya yang C ya. Lanjut ya ke nomor 11. Nomor 11 itu ada soal apa tuh? Ada soal tentang graf linear ya. Nah, yang ditanya nilai minimum. Oke, pertama kita harus gambar dulu. Di sini kita gambar dulu. Kita gambar. Ingat nggak cara gambarnya gimana? Jadi kita tentuin dulu titik potong di sumbu X atau sumbu Y-nya. Berarti dari garis yang pertama ya di sini. Kalau misalkan nyari titik potong di sumbu X, berarti Y-nya 0. Berarti ketika Y-nya 0, biar sama dengan 4, X-nya harus berapa? X-nya harus 2 ya. Berarti di sini X-nya 2. Kemudian kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 4 ya. Oke, berarti misalkan di sini 4 nih. Nah, berarti garisnya kira-kira gini. Ini ya. Oke. Terus kita gambar dulu yang kedua nih. Kalau misalkan X-nya 0, berarti Y-nya berapa? Y-nya 1 ya. Oke, di sini misalkan 1. Nah, kalau kalau Y-nya 0, berarti X-nya harus berapa? X-nya harus min 1 ya, biar menghasilkan 1. Ya enggak? Berarti di sini min 1. Berarti kira-kira gini gambarnya. Oke. Kemudian kita cari dulu deh titik potongnya biar sekalian. Berarti di sini kan tadi apa? Tadi si ini kan garisnya apa? Garisnya 2x tambah y ya, sama dengan 4. Kalau yang ini garisnya adalah y min x sama dengan 1. Oke. Kita cari dulu deh titik potongnya, atau ntar aja ya, ntar aja deh. Nah, kemudian kita cari dulu si garis satunya lagi. Berarti di sini kalau misalkan x-nya 0, berarti y-nya berapa? Y-nya min 2 ya. Oke, di sini y-nya min 2. Terus kalau si y-nya 0, berarti x-nya harus berapa? X-nya 4 ya. Oke, di sini 4, x-nya 4. Nah, berarti kita tarik garis nih. Ini ya kira-kira. Terus kalau misalkan ini dipanjangin gini. Nah, kemudian katanya x-nya kurang dari 6. Nah, titik 6 kan di sini ya, x sama dengan 6 misalnya di sini. Berarti batasnya di sini nih. Nah, di sini daerahnya harus yang ke sana. Oke, sekarang kita lihat dulu daerahnya. Kita lihat dulu daerahnya dari yang sini ya. Dari persamaan garis yang ini. Kita lihat dia arseranya kemana. Jadi ketika kita ambil titik uji 0,0, di sini kan 0 ya. 0 lebih dari 4, bener nggak? Salah ya. Berarti daerah yang diarser itu yang ngejauhin atau yang sana nih. Ingat-ingatnya yang sana. Kemudian kalau dari garis yang ini, ketika lo masukin titik ujinya 0,0, 0 kurang dari 1, bener nggak? Bener ya. Berarti daerahnya yang mendekati titik uji. Berarti daerahnya yang sini nih. Nah, kemudian ketika garisnya yang ini, berarti kan yang ini ya. Berarti ketika lo masukin x-nya 0 yang 0, 0 lebih dari sama dengan min 4 nggak? Bener ya. Ternyata daerahnya itu yang diarser yang mendekati titik
uji. Terus X-nya harus kurang dari 6, berarti otomatis daerahnya yang sini ya. Nah, berarti daerahnya yang mana tuh? Ingat Y-nya lebih dari 0, berarti nggak boleh negatif. Berarti daerahnya yang sini ya. Ya. Oke, daerahnya yang sini nih. Nah, berarti kita dapat dong titik-titiknya ada apa aja di sini? Yang kena arsiran nih. Berarti titik ini, sama ini ya. Oke, sekarang kita cari dulu titik potongnya. Oke, di sini ini kan udah tahu ya kita 2,0, 4,0. Nah, kita cari dulu titik ini. Titik potong antara ini si y min x sama dengan 1 sama 2x plus y ya. Y plus 2x sama dengan 4. Oke, kita kurangin ya karena kita ngilangin y-nya. Berarti di sini min x min 2x berarti min 3x sama dengan min 3. X-nya sama dengan 1. Berarti kalau x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan berapa? Y-nya sama dengan 1 plus x. 1 sama dengan, nah ternyata titik potongnya itu di sini 1,2 nih. 1,2. Nah, kemudian untuk nyari si ini, berarti kan ini garisnya apa? Garis X sama dengan 6 ya. Nah, berarti si titik potong ini 6, berapa nih? Nah, di sini kan persamaan garisnya yang mana? Persamaan garisnya yang ini ya. Yang ini. Berarti kalau lo masukin X-nya 6, berarti Y-nya berapa? Nah, kita cari dulu di sini. Berarti kalau misalkan 2y min x kan sama dengan min 4. Terus kita ganti x-nya sama 6. Berarti min 6 sama dengan min 4. 2y sama dengan min 4 tambah 6. 2. Berarti y-nya sama dengan 1. Berarti di sini titik potongnya 6,1. Terus sekarang kalau misalkan yang satunya, yang ini, berarti kan persamaan garisnya yang mana? Persamaan garisnya itu yang ini ya. Berarti y min x sama dengan 1 gitu kan. Terus kita ganti si x-nya sama 6. Y min 6 sama dengan 1, berarti Y sama dengan 7. Berarti di sini titik potongnya adalah 6,7. Oke, kita udah dapat nih titik-titiknya. Berarti di sini pertama ada 1,2, kemudian ada 2,0, ada 4,0, ada 6,1 sama 6,7. Nah, sekarang fungsi kendalanya apa? Nilai minimumnya itu di sini. 3x tambah 2y min 1. Nah, tinggal kita masukin aja ke ini. X-nya kita ganti. Berarti di sini 3 kali 1 ya. 3 kali 1 tambah 2 kali 2 min 1 berapa nih? 6 ya. 6. Kemudian di sini 3 kali 2 ditambah 0 kurangin 1 sama dengan 5 ya. Oke, di sini 3 kali 4 ditambah 0 min 1 sama dengan 11 ya. Oke, di sini 3 kali 6 ditambah 2 kali 1 min 1 sama dengan 19 ya. Oke, di sini 3 kali 6 ditambah 2 kali 7 dikurangin 1 berapa nih? 18 kurangi 14. Ya, 18 tambah 14 32 ya, atau 31. Berarti yang paling minimum yang mana? Yang paling minimum itu yang ini ya, 5. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang A ya. Ke nomor 12 ya. Di nomor 12 katanya bilangan 2001 dapat dibentuk dalam gini. Kakak tulis ulang dulu ya di sini. 1 min 2 ditambah 3 dikurangin 4 ditambah titik-titik tambah n min 2 dikurangin n min 1 tambah n. Itu katanya sama dengan 2001 gitu ya. Nah, sebelumnya kakak ingetin dulu ya. Kalau misalkan ada gini nih, ada A ditambah A ditambah A ditambah titik-titik ditambah A dan dia ada sebanyak N. Nah, berarti sama dengan apa nih? Sama dengan N kali A gitu ya. Berarti banyaknya suku ada berapa? Ada sebanyak N ya. Terus sekarang kalau kakak modifikasi nih, jadi A plus A ditambah A plus A ditambah titik-titik ditambah A plus A. Nah, berarti kalau ada kayak gini, banyak sukunya jadi berapa? Banyak sukunya jadi N per 2 ya. Banyak sukunya, ini banyak sukunya nih. Banyak suku. Oke, nah sekarang kita kembali ke soal. Oke, berarti di sini ada 1 min 2 tambah 3 min 4 ditambah titik-titik
ditambah N-2 dikurangin N-1. Oke, sini ya. Nah, di sini berarti banyak sukunya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 sampai N-1. Berarti banyak sukunya ada berapa? Banyak suku adalah N-1 gitu kan. Oke, banyak sukunya nih N-1. Nah, sekarang kalau kakak modifikasi nih jadi begini. Jadi 1-2 ditambah 3-4 ditambah titik-titik ditambah N-2 dikurangin N-1. Jadinya berapa banyak sukunya? Kan ini dikelompokin ya jadi 22, ya nggak? Berarti banyak sukunya jadi berapa? Banyak sukunya jadi N-1 per 2 gitu ya. Oke, di sini N-1 per 2. Nah, sekarang di sini kan sama aja ini ya, 1-2 ternyata -1 ditambah 3-4 -1 ditambah titik-titik. Ini berapa? N kurangi N habis ya, -2 plus 1 -1. Ternyata di sini -1. Nah, di sini ada sebanyak berapa? Banyak sukunya tadi berapa? N- ini ya, N-1 per 2. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini. Nah, katanya si 1-2 ditambah 3-4 tambah titik-titik tambah N-2 dikurangin N-1 ditambah N itu katanya sama dengan 2001 ya. Nah, oke, tadi kita udah modifikasi ya dari sini ke sini itu sama dengan apa nih? Sama dengan -1 tambah -1 ditambah titik-titik P-1 ditambah N ya, sama dengan 2001 ya kan. Tadi soalnya kita udah modifikasi nih siang ini kan sama dengan siang ini sama dengan ini ya. Nah, di sini ada sebanyak berapa di sini? Banyak sukunya tadi berapa? Banyak sukunya itu ada sebanyak N-1 per 2. Nah, berarti otomatis si -1 ini kita kaliin sama N-1 per 2 ditambah N sama dengan 2001. Oke, biar gak ada pecahan, kita kaliin semua ruas sama 2 ya. Berarti di sini jadi apa? Berarti di sini jadi -N tambah 1 ditambah 2N sama dengan 4002 ya. Berarti di sini N-nya sama dengan berapa? N-nya sama dengan 4001 ya. Nah, si N-nya kita ketemu nih. N-nya itu 4001. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya itu jumlah digit-digitnya. Ya udah, berarti kalau misalkan jumlah digit-digitnya sama dengan apa? 4 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1 gitu ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 5. Berarti jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 13 ya. Oke. Di situ ada persamaan akar ya. Oke. Kakak tulis dulu ya di sini. Jadi di sini ada akar berapa? 3 pangkat min setengah ditambah 1 sama dengan akar A plus 1 dibagi sama 3 pangkat min 1 per 4 gitu kan. Nah, itu kan masih ada akar ya dua-duanya. Nah, buat ngilangin akar diapain? Buat ngilangin akar berarti kedua ruas kakak kuadratin ya. Oke, berarti di sini akarnya hilang ya kalau dikuadratin. Oke, berarti di sini 3 pangkat min setengah ditambah 1 sama dengan A plus 1 per berapa nih? Ayo, kalau misalkan ada pangkat dipangkatin, jadinya pangkatnya diapain? Dikaliin ya. Berarti 3 pangkat min seperempat kan tadi kita kuadratin ya. Berarti gini dong ya nggak? Oke, berarti di sini jadi apa? Di sini jadi 3 pangkat min setengah ditambah 1 sama dengan A plus 1 per berapa nih? Berarti kan pangkatnya jadi kali ya. Berarti jadi 3 pangkat min setengah gitu kan. Oke. Kemudian si akarnya kemudian dikali silang aja nih buat dapetin si A-nya, kan yang ditanya A ya. Oke, berarti dikali silang jadi apa di sini? Ini kan sama aja per 1 ya. Berarti di sini A plus 1 sama dengan 3 pangkat min setengah dikaliin sama 3 pangkat min setengah ditambah 3 pangkat min setengah gitu kan. Nah, sebelumnya kakak mau nanya, kalau misalkan ada gini,
Kalau A dipangkatin B dikaliin sama A pangkat C sama dengan apa? Sama dengan pangkatnya tinggal ditambahin ya. Jadi B plus C. Oke, ingat-ingat. Nah, jadi di sini kan ada 3 pangkat min setengah ya. 3 pangkat min setengah dikali 3 pangkat min setengah, ya udah tinggal pangkatnya lo tambahin aja. Berarti min setengah tambah min setengah berapa? Jadi di sini A plus 1 sama dengan tadi berapa? 3 pangkat min setengah ditambah min setengah, berarti jadinya min 1 ya. Jadi 3 pangkat min 1 ditambah 3 pangkat min setengah. Oke. Nah, di sini 3 pangkat min setengah itu kan sama aja 1/3 ya. Jadi di sini satunya juga kakak pindah ke kanan ya. Jadi A sama dengan, ini kan tadi 1/3 ya. 1/3, satunya pindah luas ke kanan, jadinya kurang 1 ditambah 3 pangkat min setengah. Berarti ini jadi berapa? A-nya sama dengan 1/3 dikurangi 1, berarti min 2/3 ya. Min 2/3 ditambah 3 pangkat min setengah. Berarti jawabannya mana? Jawabannya yang A ya. Ke nomor 14 ya. Di nomor 14 itu ada soal tentang logaritma. Oke, nah sebelumnya di sini sebenarnya soalnya ini ya. Ini tuh soalnya 9 log y kuadrat min x kuadrat. Maksudnya tuh gini, bukan y kuadrat kali x kuadrat ya. Oke. Nah, di sini kakak mau ngingetin dulu nih. Kalau misalkan nih kakak bolak-balik ingetin. Kalau misalkan ada A log B dipangkatin M, maka M-nya bisa turun ya ke depan. Oke. A log B. Terus kalau ada gini, kalau ada A log B itu bisa kakak ubah jadi apa? 1/B log A. Kita ubah posisinya. Berarti kalau misalkan diubah posisinya, si basisnya juga bakal berubah ya. Ini diingat-ingat. Oke, sekarang kita mulai dari soal. Katanya di soal ini 9 ya, maaf, ini 9. Katanya di soal 9 log y kuadrat min x kuadrat sama dengan A. Nah, oke, ini. Berarti di sini 9 log. Nah, y kuadrat min x kuadrat itu kan bisa kita pecah ya. Kalau difaktorin jadi apa? Jadi y plus x dikali y min x gitu kan. Sama dengan A katanya. Oke. Nah, kemudian oh ya, kakak ngetin lagi nih. Kalau misalkan ada A log B dikali C itu dapat menghasilkan A log B ditambah A log C gitu ya. Jadi kalau misalkan ada perkalian, bisa kalian ubah jadi pertambahan. Oke. Berarti di sini kan perkalian ya, sama aja 9 log y plus x dikali y min x. Berarti bisa kakak ubah dong jadi dalam bentuk pertambahan. Oke, berarti di sini y log y plus x, atau kakak balik ya jadi x plus y sama aja kan, x plus y ditambah 9 log y min x sama dengan A nih. Oke, simpen dulu ya. Simpen dulu, kalian punya persamaan ini nih. Oke, di sini simpen dulu. Kemudian kita lihat dari informasi soal yang lain. Di informasi soal katanya si x plus y log 3 sama dengan B. Nah, berarti di sini si x plus y log 3 sama dengan B ya. Nah, tadi kan bisa kita balik ya. Ya nggak? Bisa kita balik jadi dalam gini, 1 per, cuma basisnya jadi kebalik. Berarti si 3 jadi basis dong. Ya nggak? 3 log x plus y sama dengan B gitu kan. Berarti si 3 log x plus y ininya sama dengan berapa? Sama dengan 1 per B gitu kan. Oke, ini di sini 3 log ya. Oke, kita punya persamaan ini. Nah, coba kita lihat lagi ke persamaan yang tadi. Di sini katanya 9 log x plus y plus 9 log y min x sama dengan A. Nah, ini kan si 9 ini bisa kita ubah ya. Si 9 ini bisa kita ubah jadi apa? 3 kuadrat log x plus y ditambah 9 log y min x sama dengan A. Coba kita lihat. Nah, di sini ada sifat satu lagi nih, nggak lupa. Di sini kalau ada misalkan A pangkat n log B pangkat m itu bisa berubah juga. Nah, pangkatnya turun.
di sini M per N dikali A log B. Ingat ya, yang belakang dulu pangkatnya, M per N. Oke. Nah, berarti di sini ini kan pangkat 1 ya, ekspresinya. Berarti bisa kakak turunin dong. Berarti di sini 1 per 2, ya nggak? Di sini 1 per 2 dikali 3 log X plus Y gitu kan, ditambah 9 log Y min X sama dengan A. Nah, di sini kan kita punya ya si 3 log X plus Y-nya katanya 1 per B. Ya udah kita ganti aja di sini. Berarti 1/2 dikali 1 per B ditambah, nah coba kita lihat. Dipertanyakan 27 ya. 27 itu bisa dibuat dalam bentuk 3 pangkat kan? Nah, di sini berarti 9-nya kita buat dulu jadi 3 pangkat. Berarti di sini jadi apa? 3 kuadrat ya. Oke, log Y min X sama dengan A. Nah, berarti si 3 kuadrat log Y min X-nya itu sama dengan apa? Sama dengan A dikurangin 1 per 2B gitu kan. Nah, pindah ke sini ya. Oke, nah sama kayak tadi, di sini kan pangkatnya 1 ya. Berarti bisa turun dong ke depan. Oke, berarti jadi 1/2 3 log Y min X sama dengan A min 1 per 2B. Berarti si 3 log Y min X nya sama dengan berapa? Sama dengan ini dikali 2 ya, karena dibagi setengah. Berarti kalau misalkan dikali, berarti dikali 2. Berarti jadi apa nih? Jadi 2A ya, 2A min 1 per B gitu kan. Nah, sekarang yang ditanya apa? Yang ditanya itu 27 log Y min X. Ya udah, berarti di sini 27-nya kita ubah jadi 3 pangkat ya. Jadi 3 pangkat 3 log Y min X itu sama dengan berapa? Sama kayak tadi, di sini kan pangkat 1 ya. Berarti 1 bagi 3 ya. 1 per 3 3 log Y min X. Nah, padahal kita tahu Y min X-nya itu sama dengan 3 log Y min X-nya sama dengan 2A min 1 per B. Udah, berarti dia sama dengan apa nih? Berarti sama dengan 1 per 3 dikali 2A min 1 per B ya. Sama dengan berapa nih? Sama dengan, oke, berarti kita kali 3B aja ya, biar pernya hilang. Berarti jadi apa nih? Jadi 2AB min 1 per 3 ya. 2AB min 1 per 3. 2AB min 1 per 3. Atau jawabannya yang mana? Jawabannya yang di sini 3B, maaf. Di sini 3B. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang C ya. 2AB min 1 per 3B. Kita ke nomor 15. Nomor 15 tuh ada soal tentang apa? Garis memotong kurva di titik gitu kan. Nah, gini. Jadi kalau misalkan dua garis sama kurva itu memotong di satu titik, berarti otomatis si titik ini kalau lo masukin ke garis ini sama kurva ini bakal memenuhi kan? Ya nggak? Oke, jadi gini. Jadi ketika lo masukin di sini titiknya min 2,5 ya. Min 2,5 kalian substitusi ke sini. Y sama dengan C min X. Berarti dia bakal memenuhi gitu kan. Berarti sekarang ngeganti Y-nya 5. Berarti di sini 5 sama dengan C plus 2 ya. C min 2 jadinya C plus 2. Berarti si C-nya sama dengan berapa? C-nya sama dengan 3 ya. Oke, kita simpan dulu. Kita punya C sama dengan 3. Oke. Nah, kemudian ketika titik si min 2,5 ini kalian substitusi ke Y sama dengan HX kuadrat tambah BX min C, berarti dia bakal memenuhi. Jadi lo ganti aja si Y-nya sama 5 nih. Berarti 5 sama dengan, hanya kan belum tahu ya, A dikali min 2 kuadrat ditambah B kali min 2. C-nya berapa? C-nya udah ketemu ya, C-nya 3. Berarti langsung aja dikurangin 3. Berarti di sini sama dengan apa? 5 sama dengan 4A min 2B min 3 ya. Atau si konstantanya kakak pindah ke ruas kiri ya. Berarti di sini jadi apa? 4A min 2B sama dengan 8. Oke. Atau bisa kakak sederhanain nih, bagi berapa? Bagi 2 ya. Bagi 2 jadi apa? 2A min B sama dengan berapa nih? 4 ya.
Oke, 4. Simpan dulu. Kalian punya persamaan ini. Terus kita pakai dulu lagi informasi yang belum dipakai. Berarti yang mana? Nah, katanya sumbu simetrinya itu di X sama dengan 1. Nah, ingat nggak sumbu simetri itu apa? Oke, di sini. Jadi kalau misalkan ada persamaan gini nih, y ax kuadrat tambah bx tambah c, sumbu simetrinya itu x-nya sama dengan apa? Min b per 2a gitu ya. Oke, ingat-ingat nih. Min b per 2a nih, 2a. Oke, berarti kan persamaan garisnya ini ya. Persamaan kurvanya ini. Berarti si sumbu simetrinya ini sama dengan apa? Sama dengan min b per 2a gitu ya. Nah, x-nya berapa? X-nya 1 ya. Berarti 1 sama dengan min b per 2a. Berarti si min b sama dengan 2a. Atau kalau kita ganti b-nya sama dengan berapa? Min b-nya sama dengan 2a kan. Oke, kita punya persamaan ini. Min b sama dengan 2a. Nah, ya udah. Masukinlah ke persamaan yang ini. Berarti di sini min b-nya kita ganti 2a. Berarti 2a ditambah 2a sama dengan 4 ya. Berarti di sini 4a sama dengan 4. Berarti a-nya sama dengan 1. Oke, berarti kalau misalkan a-nya sama dengan 1, si b-nya berapa? Berarti si b-nya sama dengan apa? Sama dengan min 2a ya. Kalau dari sini. Oke, min 2a berarti sama dengan min 2. Oke. Lo udah dapat A sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan 3. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya itu A ditambah B ditambah C. Nah, dimana A-nya 1 ya. B-nya berapa? B-nya min 2. C-nya berapa? C-nya 3. Ya udah, berapa nih? 1 min 2. Min 1. Min 1 tambah 3. 2 ya. Oke, berarti jawabannya mana? Jawabannya yang B ya. Ke nomor berapa nih? Nomor 16 ya. Nomor 16 itu ada soal tentang akar-akar persamaan kuadrat. Oke, bisa kakak ingetin ya. Di video sebelumnya udah kakak ingetin kalau mau nyari x1 plus x2 itu sama dengan min b per a, sedangkan x1 kali x2 itu sama dengan c per a. Oke. Di sini persamaannya apa? Persamaannya itu 3x kuadrat ditambah 8x dikurangin c sama dengan 0 ya. Nah, katanya akar-akarnya itu x1 sama x2. Nah, persamaannya itu x1 sama dengan 1 per x2. Oke, berarti di sini x1 ditambah x2 sama dengan apa? Sama dengan min b per a ya. B-nya itu 8. Berarti min 8 per 3. Oke, nah katanya x1 itu sama dengan 1 per x2. Ya udah, di sini diganti nih. 1 per x2 ditambah x2 sama dengan min 8 per 3. Oke, simpan dulu ya. Kalian punya persamaan ini. Nah, kemudian kalau misalkan mau nyari perkalian akar-akarnya gimana? Kalau perkalian akarnya itu x1 kali x2 sama dengan apa? C per a ya. Nah, di sini c-nya itu adalah min c. Berarti di sini min c per 3. Oke. Nah, berarti x1-nya kan sama dengan 1 per x2 ya. Ya udah, kakak ganti dong. Kakak ganti kan di sini. Si x1-nya sama 1 per x2. Oke, kali x2 sama dengan min c per 3. X2-nya ternyata bisa kita coret ya di sini. Oke, coret-coret. Berarti si min c per 3-nya sama dengan berapa? 1 ya di sini. Sama dengan min c per 3. Berarti c-nya sama dengan berapa? C-nya sama dengan min 3 ya. Nah, udah di sini c-nya min 3. Oke, di sini kalau misalkan c-nya min 3, persamaan kuadratnya jadi apa? Berarti jadi 3x kuadrat tambah 8x min c, berarti plus 3 ya. Plus 3 sama dengan 0. Nah, kalau udah dapat persamaan kuadratnya begini, berarti kita bisa dapat dong si akar-akarnya, ya nggak? Caranya diapain, Kak? Difaktorin. Maaf, ternyata di sini informasi soalnya itu harusnya di sini min. Maaf. Di sini tuh min x1 sama dengan min 1 per x2. Berarti di sini min ya. Oke, berarti di sini juga minus dong. Oke, di sini minus, berarti ini sama dengan min 1 ya. Berarti c-nya sama dengan positif ya, positif 3. Oke, berarti di sini harusnya minus dong.
Ya nggak? Oke, berarti kalau di sini minus, difaktorin jadi apa? Berarti di sini jadi 3x min 1 dikali x plus 3 ya. X plus 3 sama dengan 0. Berarti si x-nya sama dengan 1/3 atau x-nya sama dengan min 3 gitu ya. Nah, terus yang jadi x1, yang jadi x2 yang mana, Kak? Kayak dilihat di informasi soal. Katanya x1 itu lebih besar dari x2. Berarti di sini x1-nya adalah 1/3 ya, sedangkan x2-nya itu adalah negatif 3. Oke, yang ditanya apa? Yang ditanya akar kuadrat baru, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 1/x1 plus 1. Nah, sekarang kita cari dulu. Kalau misalkan 1/x1 plus 1 itu sama dengan berapa? Sama dengan 1/x1-nya 1/3 ya. 1/3 tambah 1 sama dengan berapa nih? 1/4/3 ya. 4/3 atau sama dengan 3/4. Terus sekarang yang satunya kalau misalkan 1/x2 min 2 nanti sama dengan 1/x2 nya berapa? X2 nya min 3 ya. Berarti min 3 min 2 sama dengan berapa? Sama dengan min 1/5. Oke. Berarti di sini akar-akarnya jadi ini nih. Si akar-akar yang baru jadi ini. Berarti di sini kita misalin si alfa sama beta aja ya di sini. Berarti di sini alfa, di sini beta nih. Nah, berarti persamaan kuadrat barunya gimana, Kak? Ini x kuadrat dikurangin alfa tambah beta ditambah alfa kali beta. Berarti persamaannya jadi apa di sini? Berarti jadi x kuadrat dikurangin alfa plus beta. Berarti di sini 3/4 dikurangin 1/5 gitu ya. X ditambah 3/4 dikali min 1/5 sama dengan berapa nih? Sama dengan x kuadrat min berapa? 11/20 ya. 11/20 x ini kurang berapa? Min 3/20 ya. Min 3/20. Oke, berarti biar nggak ada perperan atau tidak ada penyebutnya, berarti semua ruas kakak kaliin berapa nih? Kakak kaliin 20 ya. Berarti di sini jadi 20 x kuadrat min 11x min 3 sama dengan 0. Oke, berarti jawabannya mana? Jawabannya yang C ya. Oke. Ke nomor 17. Oke, nomor 17 katanya dalam suatu grup yang terdiri dari 5 orang, nah jumlah umur setiap 4 orang diantaranya adalah bla 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 bla. Nah, yang ditanya orang termuda dari 5 orang. Nah, sekarang gini, sekarang kakak misalin, kakak urutin dulu. Jadi dari umur yang terkecilnya dulu ya. Jadi kakak misalin nih A, B, C, D, E. Jadi 5 orang itu ada A, B, C, D, E dengan urutannya dari umur terkecilnya tuh A. Nah, yang terbesarnya tuh E gitu ya. Nah, katanya di sini jumlah umur setiap 4 orang diantaranya adalah gini. Berarti kakak misalnya nih A plus B plus C plus D nya itu sama dengan yang berapa? Sama dengan yang 124, 128, 130, 136 atau 142. Nah, karena di sini si A-nya itu kan terkecil sedangkan E-nya terbesar kan. Nah, berarti kalau misalkan E-nya nggak ikut, berarti otomatis penjumlahannya jadi paling yang kecil dong, ya nggak? Jadi di sini 1, 2, 4 gitu ya. Nah, kemudian kalau si yang nggak ikut D-nya, berarti A ditambah B tambah C tambah E. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 128 gitu kan. Oke, sekarang kalau misalkan si C-nya yang nggak ikut, berarti jadi apa di sini? Jadi A plus B plus D plus E sama dengan 130. Nah, sekarang kalau misalkan si B-nya yang nggak ikut, berarti di sini jadi apa? Jadi A plus C plus D plus E sama dengan 136. Terus kalau misalkan A-nya nggak ikut, berarti otomatis A-nya itu kan paling kecil ya. Yaudah, berarti kalau misalkan A-nya nggak ikut, berarti jumlahnya paling gede dong, ya nggak? Oke, berarti di sini jadi apa? B plus C
plus D plus E katanya sama dengan 142. Terus gimana lagi kak? Coba ayo mikir diapain. Nah sekarang kalau misalkan kakak tambahin nih semuanya, kakak tambahin. Nah coba kita lihat A-nya ada berapa di sini? A-nya ada 4 ya. Berarti di sini A-nya ada 4 atau 4A. Kemudian ditambah B-nya ada berapa? B-nya juga ada 4 ya ternyata. B-nya ada 4. Terus C-nya juga ada 4 ya. 4C ditambah D-nya sama ya. 4D ditambah 4E sama dengan berapa nih? Coba dijumlahin. Berapa dijumlahin? Sama dengan 660 ya. Oke, 660. Nah, sekarang kalau kakak kakak bagi semua ruas sama 4, boleh dong karena di sini ada 4 semua nih. Oke, berarti kalau misalkan dibagi 4, berarti jadi apa? Jadi A plus B plus C plus D plus E sama dengan berapa nih? 660 bagi 4. 165 ya. 165. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya itu kan si orang termuda ya. Orang termudanya itu apa? Orang termudanya itu adalah A. Ya udah, berarti di sini kakak pisahin nih. A ditambah B plus C plus D plus E sama dengan 165. Nah, sekarang B plus C plus D plus E-nya berapa? Sini 142 ya. Oke, berarti tinggal diganti aja di sini. A ditambah 142 sama dengan 165. Berarti si A-nya sama dengan berapa? 165 kurangi 142. Berapa tuh? 23 ya. Sama dengan 23. Ternyata umur termudanya itu adalah 23 tahun. Berarti jawabannya mana? Jawabannya yang C ya. Ke nomor 18. Di nomor 18 tuh ada soal tentang apa? Tentang fungsi ya. Katanya si domain fungsi fx sama kayak domain fungsi inverse-nya. Ya, aku tulis dulu di sini. Aku tulis si fx-nya dulu. Fx sama dengan apa? Sama dengan 2x plus 1 plus A per x plus A. Oke. Katanya domainnya x anggota real dan x tidak sama dengan min A. Oke. Sekarang kita kan belum tahu ya si inverse-nya berapa. Kita belum tahu nih. Nah, sekarang kita cari dulu. Ingat gak cara nyari inverse gimana? Nah, cara nyari inverse itu pertama si fx-nya ini kita buat jadi y. Berarti di sini y sama dengan 2x tambah 1 tambah a ya. Per x plus a. Kemudian kita ubah sedemikian hingga biar nanti hasilnya jadi x sama dengan gitu. Berarti di sini kita kaliin silang dulu ya. Berarti di sini yx ditambah ay ya sama dengan 2x ditambah 1 ditambah a gitu kan. Nah kan kita mau ngebuat x sama dengan ya. Berarti si yang ada x-nya itu kita kumpulin ke ruas kiri nih misalkan. Berarti di sini yx min 2x sama dengan apa? Sama dengan 1 plus a dikurangin ay ya. Oke. Sekarang udah sama-sama ada x-nya nih. Berarti x-nya bisa dong kakak keluarin. Berarti kalau misalkan kakak keluarin di sini jadi apa? X dalam kurung y min 2 gitu kan. Sama dengan 1 plus a min a y. Berarti si x-nya sama dengan 1 ditambah a dikurangin ay per y min 2. Oke, kalau udah dalam bentuk kayak gini, tinggal kita ubah nih. Berarti si f inverse x sama dengan kita ubah si y-nya sama si y-nya kita ubah jadi x. Berarti jadi apa? Jadi 1 plus a min ax per x min 2. Oke, kita dapat si inverse-nya nih. Nah, katanya domainnya tuh sama. Nah, berarti kita lihat di sini. Nah, di sini kan x plus a ya. Berarti di sini domainnya apa? Yang domain yang ini. Berarti x-nya tidak boleh sama dengan apa? Sama dengan min a ya. Kenapa? Karena kalau misalkan di sini min a, berarti dia bakal menghasilkan apa? Menghasilkan 0 ya. Padahal di matematika itu penyebut nggak boleh 0. Karena kalau supernal itu infinite ya, tidak terdefinisi. Oke. Berarti kalau di sini si x-nya harus apa nih? X-nya tidak boleh sama dengan berapa? 2 ya. Ya nggak? Oke, berarti di sini lihat nih. Di sini negatif a, di sini 2. Nah, berarti si negatif A itu sama dengan 2. Berarti A-nya sama dengan berapa? A-nya sama dengan min 2. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang E ya.
Nomor 18 ya. Di nomor 18 itu ada soal tentang limit. Oke, kalau ada soal kayak gitu, itu kan kalau misalkan difaktorin ribet ya. Nah, kita pakai aturan L'Hopital, ingat nggak? Jadi kalau misalkan pakai aturan L'Hopital, itu tinggal kita turunin yang atas, terus juga turunin yang bawah. Berarti di sini apa? Di sini jadi X pangkat N ya, X pangkat N, kemudian dikurangin 3 pangkat N per X pangkat N per 3 dikurangi 3 pangkat N per 3 gitu ya. Katanya sama dengan berapa? Sama dengan 3 akar 81 pangkat 3 gitu kan. Terus yang ditanya nilai N. Oke, berarti kita turunin dari yang atas. Berarti di sini lim X mendekati 3. Nah, ini kalau misalkan diturunin jadi apa? Ingat ya, kalau diturunin pangkatnya turun ke depan, berarti jadi apa? Jadi N, kemudian X-nya jadi pangkat berapa? X-nya turun 1 pangkatnya, jadi N min 1. Nah, ini kan nggak ada variabel X-nya ya, berarti dia sebagai konstanta dong. Berarti kalau misalkan konstanta diturunin, hasilnya 0. Oke, berarti tinggal yang bawah nih, yang bawah kita turunin juga. Berarti jadi apa? N per 3-nya turun ya. Berarti N per 3, X pangkat berapa? Pangkat N per 3 min 1 ya. Ya nggak? Nah, kemudian ketika kita masukin si X-nya sama dengan 3, itu bakal menghasilkan si dia nih. Berarti di sini kakak ganti ya, X-nya jadi 3. Berarti 3 pangkat N min 1 kali N dibagi sama 3 pangkat N per 3 min 1 dikali N per 3 itu sama dengan berapa? Sama dengan si dia. Ini kalau kakak pecah jadi gini boleh nggak? Di sini kan 3 pangkat 1 ya. Dikali 81 itu pangkat berapa? 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4 ya. Jadi di sini akar 3 pangkat 4, di sini akar pangkat 3. Oke. Nah, sebelumnya kakak ingetin dulu. Kalau misalkan ada gini, kalau misalkan ada akar A pangkat M di sini N, kalau diubah jadi dalam bentuk pangkat jadi apa? Jadi A pangkat M per N gitu ya. Terus kalau misalkan ada A kali B dikali A pangkat B dikali A pangkat C, jadinya pangkatnya ditambahin ya. Terus kalau misalkan ada A pangkat B dibagi A pangkat C, itu pangkatnya jadi dikurangin ya. Ingat-ingat. Oke, ini diingat-ingat. Oke, terus jawaban lagi nih. Di sini kan N-nya bisa habis ya? Ya nggak? N ini kan sama aja N dibagi N per 3 atau N dikali 3 per N ya. Oke, berarti di sini 3-nya naik ya ke atas. Ya nggak? Atau gini deh kalau misalkan bingung. Jadi di sini 3N-1 per, di sini kan berarti jadi 3N per 3 min 1 dikali 1/3 ya. Atau dibagi 3 nih, gini. Ya nggak? Oke, berarti sama dengan berapa nih? Sama dengan, ini kan 3 pangkat 1 lo kaliin sama 3 pangkat, ini kan kalau dijadiin pangkat jadi apa? M per N ya, berarti 3 pangkat 4 per 3 gitu ya. Oke, berarti di sini kan berarti jadi 3N-1 gitu ya. Nah, di sini kan 3 pangkat 1 ya. Kalau misalkan ada bilangan eksponen dibagi, berarti pangkatnya jadi diapain? Jadi dikurangin ya. Berarti di sini jadi apa? Di sini jadi 3 pangkat N per 3 min 1 dikurangin 1 min 2 ya. Oke, katanya ini di sini sama dengan kalau misalkan ada eksponen dikaliin, berarti pangkatnya ditambahin. Berarti di sini jadi apa? 3 pangkat 7 per 3. Oke, di sini kita pindah ke sini ya. Nah, berarti kan ini kan udah sama-sama juga ya. Bilangan pokoknya 3. Berarti kalau misalkan tadi dibagi, berarti pangkatnya tinggal dikurangin. Berarti di sini 3 pangkat N min 1 dikurangin sama apa? Dikurangin sama N per 3 min 2. Sama dengan berapa katanya? Sama dengan 3 pangkat 7 per 3. Nah, ini kan si bilangan pokoknya juga udah sama ya. Ini bisa dicoret. Berarti tinggal kalian lihat aja pangkatnya. Berarti di sini si pangkatnya itu sama dengan N min 1 dikurangin N per 3 min 2 sama dengan 7 per
3 gitu ya. Nah, berarti di sini biar nggak perperan kakak kalian 3 ya. Kalau kakak kalian 3 semua ruasnya, berarti jadi apa di sini? Jadi 3N min 3 min berapa? Min N ya. Min N kemudian plus 6 ya. Sama dengan 7. Berarti 3N min N. 2N ya. 2N sama dengan 7 min 3 tambah 6. 3 ya. Kemudian 3-nya pindah ke sana jadi minus ya. Jadi minus 3. Berarti 2N sama dengan 4. N-nya sama dengan 2. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang B ya. Oke. Lanjut ke nomor 20. Di nomor 20 ada soal tentang apa tuh? Tentang kurva ya. Katanya kurva si ini dan ini mempunyai garis singgung yang sama di titik 1,6. Oke, sekarang gini. Kalau misalkan mau nyari persamaan garis singgung, berarti yang dibutuhin apa? Yang dibutuhin titik sama gradien ya. Oke, di sini kita udah punya titiknya nih. Udah punya si titiknya 1,6. Berarti yang belum ada apa? Yang belum ada gradien ya. Nah, berarti kalau misalkan persamaan garisnya singgungnya aja sama, berarti otomatis gradiennya juga sama dong. Ya nggak? Oke, berarti di sini kakak ingetin ya, kalau mau nyari si gradien itu M sama dengan Y aksen. Nah, Y aksen itu apa? Y aksen itu adalah turunan dari si kurvanya itu. Oke. Berarti kita mulai dari yang kurva ini ya. Kurva yang X kuadrat ditambah AX ditambah B. Berarti pertama kita cari Y aksennya dulu. Y aksennya sama dengan apa? Sama dengan 2X ya. 2X ditambah A. Nah, kemudian berarti buat nyari M-nya itu kan sama dengan Y aksen ya. Dengan X-nya tuh diganti apa, Kak? X-nya tuh kita ganti sama titik singgung. Titik singgungnya X-nya sama dengan berapa nih? Sama dengan 6 ya. Sama dengan 1. Berarti si X-nya itu kita ganti 1. Berarti di sini 2 kali 1 ditambah A atau M-nya sama dengan 2 plus A. Oke, kita simpen dulu. Kita punya gradiennya 2 plus A. Nah, sekarang kita beralih ke kurva yang satunya. Nah, kurva yang satunya itu kan sama dengan Y sama dengan X pangkat 3 ditambah C tambah 1X ditambah A. Nah, berarti kalau mau nyari si si turunannya itu sama dengan apa? Sama dengan 3 ya. Sama dengan 3X kuadrat ditambah C plus 1 ya turunannya. Oke, C plus 1. Nah, terus X-nya tinggal kita ganti. Buat nyari M-nya, X-nya kita ganti sama titik singgung. Titik singgungnya itu 1 ya. Berarti 3 kali 1 kuadrat ditambah C plus 1. Sama dengan berapa nih? Sama dengan 3 kali 1, 3 ya. 3 tambah 1, 4. Berarti 4 plus C. Oke, nah berarti kan tadi gradiennya harus sama ya, karena si PGS-nya itu sama. Berarti kita samain aja si gradiennya nih. Berarti 2 plus A sama dengan 4 plus C. Atau kita pindah ke ruas kiri yang ada variabelnya. Berarti di sini A min C sama dengan, nah konstantanya kakak pindah ke ruas kanan. Jadi 4 kurangi 2, 2 ya. Oke, kita simpan dulu nih. Nah, terus kita punya persamaan apa lagi, Kak? Nah, kita lihat di sini. Nah, katanya kan titik singgungnya ini ya. Berarti ketika misalkan kalian substitusiin ini ke persamaan ini atau ini, dia bakal memenuhi kan, karena dia titik singgung. Pasti otomatis kalau titik singgung berarti dia berada dalam kurva kan, berada pada kurvanya. Oke. Nah, terserah nih kalian mau masukin titik ini ke ini atau ini, sama aja terserah. Nah, kakak saranin ke yang ini aja ya biar nggak ribet. Yang mau ke persamaan ini. Nah, karena di sini kita dapatnya persamaan A min C gitu kan. Nah, berarti kita cari yang variabelnya A sama C. Kalau ini kan A sama B ya. Jadi kita cari yang A sama C aja. Berarti ketika kita masukin titik 1,6 ke kurva si Y sama dengan X pangkat 3 ditambah C plus 1X tambah A, maka dia bakal menghasilkan apa nih? Menghasilkan 6 sama dengan 1 ditambah C plus 1 ya, karena X-nya itu 1 ya, ditambah A. Berarti si 6 sama dengan 2 tambah C plus A. Berarti A plus C-nya sama dengan berapa? Sama dengan 4. Oke, Lord punya 2 persamaan nih. Punya A plus C sama dengan 4 sama A min C sama dengan 2. Berarti kalau mau nyari si si A plus C-nya tinggal kita eliminasi ya.
A min C sama dengan 2. Terus A plus C-nya sama dengan 4. Kita ilangin si C-nya aja ya. Berarti di sini ditambah. Berarti kalau ditambah jadi apa? 2A sama dengan 6. Berarti A-nya sama dengan 3 ya. Oke, simpen dulu. A-nya sama dengan 3. Berarti kalau misalkan A-nya sama dengan 3, si B-nya sama dengan si C-nya sama dengan apa? Sama dengan 4 kurangi A, berarti 1 ya. Berarti C-nya kita dapat 1. Nah, yang belum dapat apa? Yang belum dapat itu si B-nya. Terus dari mana Kak kita dapat si B-nya? Nah, di sini kan yang ada variabel B-nya yang ini ya. Yang ini. Berarti ya udah kita substitusi si titik 1,6 ini ke persamaan yang Y sama dengan X kuadrat tambah AX tambah B gitu ya. Nah, berarti di sini jadi apa nih? Di sini 6 sama dengan 1 ditambah A ditambah B. Berarti A plus B-nya sama dengan berapa? Sama dengan 5. Padahal kita tahu si A-nya sama dengan 3. Berarti B-nya sama dengan 2 ya. 5 min 3. Oke, berarti kita punya nih. Kita udah punya A, kita udah punya B, kita udah punya C. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya itu A plus B plus C. Ya udah, A plus B plus C sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 1 ya. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang 6 ya. Atau yang E nih jawabannya.